Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Halimah. Saya dari kelas 2B dengan NIM P003410230096. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang HbA1c sebagai tugas kimia klinik. Sebelumnya kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai HbA1c, kemudian kita akan mempelajari tentang pemeriksaan HbA1c. Nah, pertama-tama itu kita akan membahas tentang apa itu HbA1c. HbA1c ini merupakan hasil reaksi dari hasil reaksi antara glukosa dan hemoglobin yang melekat. Jadi, semakin tinggi glukosa di dalam darah, maka semakin banyak hemoglobin yang berikatan dengan glukosa tersebut. Jadi dia akan menyebabkan HbA1c-nya juga tuh meningkat. Nilai normal dari pemeriksaan HbA1c itu dia itu normal dalam 5,7%. Jadi dia menggunakan persen sebagai hasil. Nah, adapun yang pradiabetes atau dia itu masih ancang-ancang antara diabetes dan tidak, dia masih bisa diselamatkan, dan jika dia tidak kita ubah kebiasaan kita, dia akan menjadi diabetes. Namun kalau kita mau berobat atau kita mau mengubah pola hidup kita, dia akan menjadi normal. Nah, nilai pradiabetesnya itu 5,7 sampai 6,4%. Nah, sedangkan yang diabetes itu dia itu lebih dari 6,5. Dia itu lebih dari 6,5%. Jadi kalau misalnya, jadi pemeriksaan ini sangat akurat karena apabila bergeser sedikit saja nilainya, maka dia akan dinyatakan diabetes. Jadi fungsi dari pemeriksaan HbA1c ini, kita akan mengetahui kadar gula darah yang ada di dalam tubuh kita dalam jangka waktu yang panjang. Ini hal yang membedakan antara pemeriksaan HbA1c dengan pemeriksaan glukosa lain. Kan ada banyak pemeriksaan glukosa yang pemeriksaan glukosa lain itu seperti GDP, gula darah puasa, atau gula darah sewaktu dengan PTGO. Yang membedakan antara pemeriksaan HbA1c dengan pemeriksaan glukosa yang lain, yaitu pemeriksaan glukosa yang lain itu kita hanya dapat mengetahui kadar glukosa kita yang saat itu, yang pada hari itu atau hari yang kemarin. Jadi dia tidak bisa jadi kita harus puasa, kita harus menjaga agar tidak beraktivitas lebih, karena itu akan mempengaruhi kadar gula darah kita pada hari itu. Sedangkan kadar glukosa pada dalam darah yang sudah ada 2-3 bulan yang berikatan dengan hemoglobin ini atau HbA1c ini, dia tidak akan dipengaruhi oleh obat-obatan, dia tidak akan dipengaruhi oleh makanan yang kita makan pada hari itu sebelum melakukan pemeriksaan, dia tidak akan mempengaruhi dia tidak akan dipengaruhi oleh makanan atau obat-obatan yang kita konsumsi pada hari itu. Namun di dalam beberapa kondisi itu seperti ada beberapa kondisi yang kita tidak boleh melakukan pemeriksaan, di mana ketika orang itu mengalami anemia atau dia habis mentransfusi darah. Di sini pada pemeriksaan HbA1c ini kita menggunakan alat Eclipse. Nah, contoh alatnya itu seperti ini. Nah, jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Eclipse ini dalam pemeriksaan HbA1c. Nah, pada pemeriksaan HbA1c ini, alat yang kita gunakan itu ada reagen ketrit, ada adaptor kabel, filter udara, dan tentu saja alat Eclipse A1c itu sendiri. Selanjutnya ada prosedur kerja. Nah, prosedur kerjanya itu yang pertama kita menyiapkan alat. Alat yang dimaksud itu alat yang tadi disebutkan di awal. Nah, yang kedua, kita pilih mode pengukuran. Mode pengukuran ini kita menyesuaikan dengan yang kita butuhkan, lalu tekan tombol enter. Nah, setelah menekan tombol enter, langkah ketiga itu kita akan menginput
data pasien atau operator. Nah, data pasien dan operator yang dimaksud ini kita harus memindai barcode sampel atau tekan enter jika ingin lanjut tanpa data. Nah, yang ke langkah selanjutnya yaitu kita harus menyiapkan cartridge dan sampel. Nah, ambil satu regen cartridge dari kemasan, kemudian ingat pada tahap ini jangan pernah menyentuh bagian bening atau optical window karena pada cartridge tersebut sentuhan di area tersebut bisa mengganggu pembacaan alat dan membuat hasilnya tidak akurat. Langkah selanjutnya, ambil darah kapiler dari ujung jari, kemudian sentuhkan pada ujung kapiler ke tetesan darah sampai penuh. Nah, setelah itu masukkan capillary holder yang sudah berisi darah ke dalam cartridge. Nah, langkah yang kelima itu masukkan cartridge ke alat. Masukkan cartridge ke dalam slot di analyzer. Begitu cartridge terdeteksi, alat akan langsung mulai menganalisis secara otomatis. Langkah keenam itu tunggu proses analisis. Nah, alat tersebut akan memproses sampel selama 5 atau 6 menit. Selama itu, layar akan menampilkan status analisis. Nah, yang terakhir itu pembacaan hasilnya itu akan langsung tampil di layar mulai dari HbA1c dalam bentuk persen, dalam bentuk mol, hingga rata-rata glukosa darah. Nah, langkah yang terakhir itu kita opsional, kita bisa mencetak atau menyimpan hasil dengan cara jika alat terhubung ke printer atau komputer, hasil bisa langsung dicetak. Jadi itu saja dari saya tentang HbA1c dengan pemeriksaan HbA1c. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.